Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang pertama ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut. Kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenan yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Saudara-saudara memiliki pengetahuan tentang Allah. Yes, itu adalah hal yang baik. Tapi pengetahuan tersebut juga harus kita praktekkan. Memiliki pengetahuan bahwa Allah sanggup memelihara hidup kita. It's good, itu bagus. Tetapi benar-benar berserah kepada Allah dalam kesulitan, it's another thing. Itu adalah hal yang berbeda lagi dan belum tentu terjadi. Dan itulah yang sedang dihadapi, yang sedang di hadapan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka berada di tanah pembuangan di Babel. Raja Nebukadnezar mengharuskan mereka itu untuk apa? Makan makanan raja. Karena mereka orang-orang pilihan, mereka harus mendapatkan makanan yang terbaik dalam wilayah kekuasaan Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Tetapi mereka berempat itu juga tahu bahwa hal tersebut akan menajiskan mereka. Karena makanan tersebut telah dipersembahkan kepada berhala. Maka dari itu mereka memutuskan mereka tidak mau menerima makanan tersebut. Mereka hanya mau makan sayur dan minum air saja. Dan saudara-saudara tentu tahu, untuk menolak perintah raja itu dibutuhkan iman yang besar. Daniel memberanikan diri meminta cuma hidangan sayur dan air yang dihadapkan kepada dirinya dan ketiga temannya. Daniel dan ketiga temannya itu percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup. Meskipun mereka berada di dalam tanah pembuangan, mereka yakin Allah itu pasti akan menyertai mereka. Dan hal tersebut yang memberanikan mereka untuk menolak perintah raja itu. Karena mereka yakin Allah tidak akan meninggalkan mereka. Saudara, di budaya timur dekat kuno pada waktu itu, dewa yang disembah oleh satu bangsa itu hanya berkuasa di wilayahnya mereka saja. Jadi dewanya itu kekuasaannya terbatas. Ketika orangnya ini yang menyembah dewa A, itu misalnya dibawa keluar ke wilayahnya dewanya si B, maka si A pasti kalah sama si B. Itu kepercayaan orang-orang pada waktu itu. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi Allah Yahweh. Karena ia adalah Allah yang maha kuasa. Dimanapun ia berada, dia berkuasa dan tidak ada satu hal pun, seorang pun, dewa manapun yang mampu mengalahkannya. Saudara, bagaimana kondisi hidupmu saat ini? Saudara, dalam kondisi apapun percayalah bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa. Dan ketika kita menyadari hal tersebut, biarlah hidup kita jalani dengan kesetiaan penuh kepadanya saja. Karena Allah tidak pernah meninggalkan setia dari kita, karena Allah sudah setia kepada kita, biarlah hal tersebut memampukan kita untuk hidup setia kepadanya saja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, inilah firman-Mu, kami telah mendengarnya, kami telah merenungkannya pagi hari ini, saat ini. Dan biarlah ketika kami mengetahui, kami menyadari Allah yang kami sembah itu Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Biarlah setiap dari kami juga mampu untuk hidup setia, hidup dalam kekudusan, hidup memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.